Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian kedua dari manhwa yang berjudul God Slayer. Beiming terlihat begitu kaget sekaligus bingung karena suster yang baru saja menyelamatkan nyawanya tersebut kini malah berusaha ingin menggodanya. Tapi di saat bersamaan, Tiangu dapat merasakan adanya energi aneh yang bersemayam di balik paras menawan tersebut. Dan benar saja, tidak berselang lama, suster cantik itu pun memperlihatkan wujud aslinya kepada Beiming, sembari mengatakan niatnya yang sebenarnya, yang mana ia ingin menjadikan Beiming sebagai mangsanya. Sontak Tiangu pun menyuruh Beiming menggunakan sebuah gunting untuk melawan iblis tersebut. Tapi konyolnya, Beiming malah mengira kalau Tiangu menyuruhnya untuk menggunakan teknik kuncian menggunakan kedua kakinya yang memang juga dikenal dengan teknik menggunting lawan dalam seni bela diri. Meski Beiming sudah berusaha keras untuk menyingkirkan iblis tersebut, namun iblis itu malah tampak semakin bergairah dan semakin ingin memangsa Beiming. Melihat Beiming yang tidak berdaya menghadapi iblis itu seorang diri, akhirnya Tiangu pun terpaksa angkat bicara, dengan harapan si iblis tersebut akan mengenalinya dan merasa takut, karena sudah berhadapan dengan dewa iblis yang sudah terkenal akan reputasinya. Tapi sayangnya, walaupun iblis itu mengenali Tiangu dan tahu persis siapa dirinya, namun hal tersebut sama sekali tidak membuat sang iblis gentar untuk berhadapan dengannya. Sebab si iblis menganggap bahwa Tiangu kini sudah tidak sehebat dulu lagi, dan tidak lebih dari seekor peliharaan yang terikat dengan manusia lemah seperti Beiming sebagai tuannya. Tiangu pun terlihat sangat kesal mendengar perkataan yang merendahkan dirinya tersebut. Amarahnya pun semakin memuncak karena iblis itu malah semakin meremehkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Tiangu lalu berusaha menyerang iblis tersebut. Namun yang terjadi, serangannya malah sama sekali tidak bisa mengenai si iblis. Dan seketika terbesit di benaknya kalau semua itu ada hubungannya dengan Beiming. Lalu diketahuilah, sejak Tiangu terikat dengan Beiming, saat itu pula kekuatannya menjadi melemah karena juga ikut terserap ke dalam tubuh Beiming. Itulah alasan kenapa iblis tersebut berani untuk menentang Tiangu, yang sebenarnya jauh lebih kuat dari dirinya. Hal itu pula lah yang mendorong si iblis semakin bernafsu untuk memangsa Beiming. Karena jika berhasil, maka ia juga akan menjadi semakin kuat, sebab sudah menyerap kekuatan dari Tiangu yang tersegel di tubuh Beiming. Tiangu pun hanya bisa bergumam kesal, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab memang hampir semua kekuatannya kini berada di dalam tubuh Beiming. Sedangkan Beiming sendiri masih belum memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan tersebut. Tidak lama kemudian, si iblis dikejutkan dengan kedatangan Yu'er yang hendak menjenguk Beiming. Di saat bersamaan, Beiming pun sadar jika selama ini dirinya telah dibohongi oleh Tiangu mengenai kematian Yu'er. Sementara itu, Yu'er yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi terlihat begitu kesal karena ia mengira jika Beiming sedang bermesraan dengan suster tersebut. Berhubung Yu'er sudah melihat wujud aslinya, si iblis pun berniat untuk memangsa Yu'er pada saat itu juga, agar identitas aslinya tidak terbongkar. Tapi beruntunglah Yu'er yang menguasai teknik bela diri bisa menghindar dan memberikan perlawanan balik kepada iblis tersebut. Setelah mendapat hantaman keras dari Yu'er, iblis itu malah terlihat semakin bergairah untuk kembali menyerangnya. Dan bahkan ia pun tidak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Yu'er. Dengan kekuatan yang seperti itu, sebagai manusia biasa, Yu'er tentu saja tidak akan mampu untuk melawannya. Alhasil Yu'er pun dengan sangat mudah berhasil dibuat tidak berdaya olehnya. Beiming yang menyaksikan hal tersebut di depan matanya tentu tidak tinggal diam. Dengan sebuah gunting di tangannya, ia berusaha membantu Yu'er untuk melepaskan diri dari iblis tersebut. Tapi nahas, aksinya itu malah dibalas dengan serangan mematikan oleh si iblis. Seketika Beiming pun menjadi tidak berdaya setelah mendapat serangan yang tepat menembus dadanya tersebut. Dan di saat sekarat itu, dirinya pun diselimuti oleh berbagai perasaan yang saling bercampur aduk. Karena Beiming sungguh tidak menyangka jika dirinya akan berakhir seperti itu. Tiangu kemudian perlahan menghampiri Beiming dan mengatakan kepadanya mengenai sebuah perjanjian di antara mereka berdua, yang mana jika Beiming menyetujui perjanjian tersebut, maka nyawa Beiming bisa diselamatkan. Belum sempat Beiming menjawab, Beiming sangat terkejut karena kini dirinya tiba-tiba sudah berada di sebuah alam yang tampak sangat asing baginya. Ia pun mengira jika dirinya pada saat itu sudah mati dan sedang berada di dalam neraka. Namun tidak lama kemudian, terdengar sebuah langkah yang sedang berjalan mendekatinya, yang ternyata adalah Tiangu. Tiangu kemudian menjelaskan kalau saat itu Beiming sedang berada di dalam alam kesadarannya, dan tempat tersebut memang neraka seperti yang Beiming pikirkan sebelumnya. Sebenarnya Tiangu juga heran kenapa Beiming bisa memasuki alam tersebut tanpa seizin dirinya.
Namun, ia mengenyampingkan hal itu untuk sementara waktu, karena ada hal lain yang jauh lebih penting untuk mereka berdua bicarakan. Tiangu kemudian mengutarakan kekesalannya kepada Beiming atas sikap putus asanya. Sebab jika Beiming mati, maka dirinya juga akan mati karena memang jiwa mereka berdua terikat satu sama lain. Tiangu juga menjelaskan jika tidak hanya jiwa mereka berdua saja yang terikat, namun kekuatan dirinya juga ikut terserap serta tersegel di dalam tubuh Beiming. Dan hanya ada satu cara agar kekuatan tersebut bisa dilepaskan, yaitu mereka berdua harus bergabung sepenuhnya. Awalnya Beiming sempat menolak penawaran tersebut karena ia takut kalau Tiangu akan menguasai jiwa dan raganya seutuhnya, sehingga otomatis Tiangu bisa berbuat semaunya dan malah berpotensi menjadi ancaman baru bagi banyak orang. Tiangu sontak menjadi sangat marah karena di saat kritis tersebut Beiming bukannya memikirkan kehidupan mereka berdua, tetapi malah berasumsi mengenai hal negatif tentang dirinya. Mau tidak mau, Tiangu pun berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan Beiming. Meskipun ia harus merelakan harga dirinya sekalipun, asalkan Beiming mau mempercayai rencananya. Karena memang kini kehidupan Tiangu berada di tangan Beiming. Tanpa banyak bicara, Tiangu pun setuju untuk menyatukan diri dengan Beiming dan memberikan kendali sepenuhnya kepada Beiming. Tidak berselang lama, terlihat sebuah kilatan cahaya yang berasal dari langit dengan cepat menuju ke tubuh Beiming. Si iblis yang semula sudah merasa unggul, tiba-tiba menjadi ketakutan karena ia merasakan kehadiran sebuah kekuatan besar yang berasal dari diri Beiming. Dan benar saja, setelah menyatu dengan Tiangu, Beiming tidak hanya berhasil bertahan hidup, tapi kini ia memiliki sebuah kekuatan besar yang bahkan mampu menghempaskan tubuh iblis tersebut hanya dengan sedikit sentuhan saja. Selain itu, kekuatan sihir yang berada di tubuh Beiming juga membuat dirinya kebal terhadap luka fisik. Pasalnya, kekuatan tersebut memungkinkan tubuhnya untuk meregenerasi semua luka maupun cedera yang fatal hanya dalam sekejap. Beiming sendiri tentu saja sangat takjub akan kemampuan yang kini ia miliki. Tiangu pun kemudian mengatakan jika kekuatan yang saat itu Beiming gunakan hanya sebesar 10% dari total kekuatan yang ada pada dirinya. Ia pun menambahkan jika kekuatan sepenuhnya bisa keluar hanya jika Beiming setuju menyerahkan raganya untuk dikendalikan oleh Tiangu. Tetapi belum selesai mereka berbicara, si iblis kembali bangkit dan berusaha untuk menyerang Beiming. Namun beruntung Beiming bisa menepis dan bahkan berhasil memberikan perlawanan balik. Dengan kekuatannya yang sekarang, tentu iblis tersebut bukanlah masalah besar bagi Beiming. Hal itu membuatnya semakin bergairah untuk bertarung dan segera mengalahkan si iblis tersebut. Namun pada saat Beiming hendak mendekati iblis itu, sebuah jaring laba-laba aneh secara tiba-tiba muncul dan menghalanginya. Jaring tersebut tidak hanya kuat secara fisik, namun juga sangat tajam layaknya sebuah pedang yang bisa membelah benda atau hal apapun yang berusaha melewatinya. Iblis tersebut terlihat begitu senang karena ia mengira jika jaring miliknya itu sudah berhasil menghentikan aksi Beiming. Tapi di luar dugaan, kekuatan yang ada pada diri Beiming memang terbilang sangat luar biasa, sehingga membuat Beiming bisa menghancurkan jaring tersebut dengan sangat mudah. Hal itu tentu saja membuat si iblis sangat terkejut, sebab ia tidak menyangka jika Beiming yang baru saja mendapatkan kekuatan dari Tiangu, kini sudah bisa mencapai level seperti itu dengan sangat cepat. Berhubung orang-orang terdengar sedang menuju ke arah mereka berdua, iblis itu pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertarungan pada kali itu. Karena ia tidak ingin penyamarannya sebagai suster di rumah sakit tersebut terbongkar hanya karena dirinya berusaha mengalahkan Beiming. Dengan cepat iblis itu pun mengubah bentuknya kembali ke wujud seorang suster cantik seperti semula. Ia lalu mengatakan kepada Beiming jika pertarungan mereka berdua masih belum berakhir. Ia juga menambahkan cepat atau lambat para iblis yang ada di dunia manusia akan silih berganti mendatangi Beiming, sebab kekuatannya menjadi daya tarik yang besar bagi para iblis yang haus akan kekuatan. Setelah iblis tersebut pergi, Beiming kemudian bertanya kepada Tiangu mengenai kebenaran tentang adanya iblis lain di dunia manusia, seperti yang dikatakan oleh iblis yang barusan mereka hadapi. Dan Tiangu pun mengkonfirmasi kebenarannya. Jika selama ini, umat manusia secara tidak sadar sudah hidup berdampingan bersama para iblis sejak lama. Namun Tiangu menambahkan jika para iblis yang hidup di dunia manusia bukanlah ancaman besar bagi mereka, sebab kekuatan para iblis tersebut akan menurun drastis karena mereka sudah memaksakan diri untuk memasuki dimensi atau dunia yang tidak seharusnya menjadi tempat mereka tinggal. Beiming kemudian kembali bertanya kepada Tiangu mengenai kejadian pada malam itu, yang mana sebelumnya Tiangu mengatakan bahwa You'er sudah tewas karena dimangsa oleh Beiming yang sedang hilang kendali.
Namun Tiangu tetap tidak mau mengatakan kejadian yang sebenarnya, karena menurutnya hal itu adalah kejadian paling memalukan yang pernah ia alami sepanjang karirnya sebagai dewa dari para iblis. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, Beiming semakin penasaran mengenai kemampuan apa saja yang sudah ia miliki, selain kekuatan sihir dari Tiangu. Lalu diketahuilah jika kemampuan Beiming dalam melihat ternyata sudah meningkat sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan karena ia bisa melihat sebuah objek dengan sangat jelas, bahkan dengan jarak sejauh 1 kilometer. Tiangu yang tidak mengerti apa yang sedang Beiming lakukan, tentu saja merasa bahwa mereka hanya sedang menyia-nyiakan waktu saja. Tapi tidak lama kemudian, Beiming pun mencoba menjelaskan kepadanya, jika sebenarnya Beiming hanya sedang memastikan kemampuan apa saja yang sekarang ia miliki, sehingga nantinya Beiming bisa memanfaatkan hal tersebut dalam pertarungan yang akan datang. Tetapi konyolnya, Beiming dengan kekuatan penglihatan barunya tersebut malah tidak sengaja melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi di apartemennya. Namun yang mengejutkan, wanita tersebut bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang memantaunya dari kejauhan. Sontak saja Beiming dan Tiangu langsung bersembunyi agar tidak ketahuan. Setelah itu, Beiming pun kembali menggali kemampuan barunya dengan cara menjatuhkan diri dari gedung tersebut. Di saat yang bersamaan, Beiming bisa mendengar berbagai suara yang ada di kawasan tersebut dengan sangat jelas, yang mengartikan jika kemampuan mendengarnya juga menjadi sangat sensitif. Selain itu, kelincahan dan kekuatan fisik Beiming juga meningkat jauh di atas manusia normal, sehingga membuat dirinya tidak mengalami cedera apapun meski sudah menjatuhkan diri dari gedung yang sangat tinggi. Tapi sialnya, aksi nekat Beiming tersebut malah tidak sengaja terlihat oleh kepala sekolahnya yang sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Saya Inka, dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.